Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan promosi dan strategi promosi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi target konsumen dan pesaing usaha budidaya ikan konsumsi. Setelah menemukan target konsumen yang tepat dan kemampuan beberapa pesaing yang ada, selanjutnya kita menentukan bagaimana cara mempromosikan produk usaha yang dijalankan. Itu semua akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis perencanaan promosi usaha budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menganalisis strategi promosi produk hasil budidaya ikan konsumsi. Langsung kita masuk ke materi. Apa itu promosi? Mungkin kalian semua sudah sering mendengar kata promosi. Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Itu pengertian promosi secara umum. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian promosi menurut para ahli. Di sini saya ambil menurut Shimamura yang berpendapat bahwa promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau to inform, membujuk atau to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Itu pengertian promosi menurut Shimamura. Pengertian promosi menurut para ahli yang lain, di sini ada menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukoco, menurut Harini, menurut Canon, dapat kalian baca dan pahami pada buku paket. Selanjutnya ada jenis strategi promosi. Jenis strategi promosi yang pertama, promosi besar-besaran melalui potongan harga atau diskon, cuci gudang, dan obral. Strategi promosi yang kedua, memberikan sampel gratis untuk produk-produk terbaru yang bertujuan agar konsumen dapat merasakan produk yang akan dibeli. Strategi promosi yang ketiga, memberikan pelayanan khusus bagi para konsumen yang membeli produk dalam jumlah yang cukup banyak. Bisa dalam bentuk potongan harga, delivery order atau diantar, dan pelayanan khusus lainnya. Tujuan promosi, di sini saya tampilkan ada 3 tujuan promosi. Yang pertama, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Yang berarti dalam mempromosikan produk, sebisa mungkin kita dapat membuat pelanggan atau konsumen merasa tertarik akan produk yang kita tawarkan.
Tujuan promosi yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Dengan adanya promosi, diharapkan angka penjualan produk akan meningkat, sehingga stok produk yang kita produksi cepat laku atau tidak menumpuk. Yang ketiga, membangun loyalitas konsumen. Loyalitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai hubungan baik, sehingga promosi dapat bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan para konsumen agar konsumen merasa nyaman dan kembali lagi membeli produk yang kita tawarkan. Lanjut ke fungsi strategi promosi. Terdapat 7 fungsi strategi promosi. Yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Diinginkan dalam hal ini bisa diartikan sebagai dibutuhkan, kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Selanjutnya, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, khususnya pada kondisi pasaran pada saat promosi itu dilakukan. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen, agar konsumen itu paham produk apa sih yang kita promosikan. Jangan sampai konsumen itu tidak mengetahui produk yang kita tawarkan itu apa dengan strategi promosi yang kita tawarkan. Yang keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang terakhir, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Selanjutnya, sasaran promosi yang terdiri dari 5 kiat yang dapat membantu dalam melakukan promosi. Yang pertama, tentukan target pasar. Target pasar atau target konsumen sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam melakukan promosi kita harus mempunyai target dahulu agar produk yang kita ciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen. Sasaran promosi yang kedua, kiat yang kedua, tentukan tujuan promosi. Tadi saya sudah sebutkan 3 tujuan promosi. Mungkin nanti kalian dapat menemukan beberapa tujuan promosi yang lain. Yang ketiga, buat isi pesan yang menarik. Dalam membuat sebuah program promosi perlu menyusun strategi promosi. Salah satunya menggunakan pesan yang menarik, sehingga banyak konsumen merasa tertarik dengan produk yang dipasarkan. Yang keempat, pilih sarana promosi. Pada era sekarang terdapat banyak pilihan sarana promosi, baik promosi langsung, menggunakan media elektronik, media digital, media cetak, dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir, membuat anggaran promosi. Sebelum melakukan promosi, kita perlu menyusun anggaran agar tujuan promosi itu dapat tercapai. Jangan sampai dengan dilakukannya promosi malah membuat usaha kita menjadi rugi. Lanjut ke teknik promosi. Di sini ada 5 teknik promosi. Yang pertama, memberikan kupon. Memberikan kupon, baik itu kupon voucher potongan harga
kupon berhadiah tanpa diundi, dan lain sebagainya. Kalian mungkin sudah sering memiliki kupon, mendapatkan kupon dari sebuah usaha, bisa minimarket, supermarket di lingkungan kalian. Yang kedua, potongan harga atau diskon, price of deals. Potongan harga atau diskon juga sudah sering kalian temui baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang ketiga, pemberian contoh produk atau sampling and trial offers, yang bertujuan agar konsumen dapat mencoba dan merasakan produk sebelum dibeli. Yang keempat, promosi spesial atau premium and advertising specialties, merupakan promosi yang bersifat khusus untuk pelanggan tertentu. Jadi tidak semua orang mendapatkan promosi ini. Atau bisa juga promosi pada saat momen tertentu, tidak setiap saat. Mungkin ada hari khusus, misalnya ada Lazada 11.11, Tokopedia waktu Indonesia belanja, Shopee 11.11, yang kalian semua mungkin sudah paham. Yang terakhir, kontes dan undian atau contest and sweepstakes, merupakan promosi yang diadakan oleh suatu usaha yang mengadakan kontes untuk kepentingan usahanya, dan bagi pemenang kontes tersebut akan diberikan suatu penghargaan atau hadiah. Itu kelima itu merupakan teknik promosi. Lanjut ke kegiatan promosi. Yang pertama ada promosi mulut ke mulut atau testimonial. Banyak di lingkungan masyarakat promosi menggunakan teknik ini, testimonial, mulut ke mulut, yang terbilang masih efektif untuk mempromosikan produk. Yang kedua, promosi melalui jejaring sosial. Promosi melalui media sosial bisa melalui postingan di Facebook, mengunggah gambar di Instagram, mempromosikan melalui Instagram, dan postingan di Twitter. Memposting dengan tujuan untuk menawarkan produk. Mungkin kalian juga sudah sering melihat di forum jual beli Facebook maupun Instagram dan Twitter. Ready for Lazada's 11.11? Pasti. Baru saja saya tampilkan contoh video loyalty program yang diadakan oleh Lazada. Itu merupakan contoh loyalty program untuk skala besar. Bagi usaha yang masih menengah maupun usaha pada umumnya di lingkungan masyarakat, loyalty program bisa dilakukan dengan sistem membership, kupon berhadiah. Sistem atau cara tersebut sering ditemui di minimarket, supermarket, mall, dan usaha lainnya. Kegiatan promosi selanjutnya ada upselling. Maksud dari upselling adalah cara mempromosikan suatu produk saat pembeli sedang berinteraksi dengan penjual. Jadi kegiatan promosi itu dilakukan secara langsung oleh penjual. Misalnya dengan menawarkan produk yang paling terbaru pada saat itu. Di sini saya ambil contoh di sebelah kiri. Pembeli berniat hanya membeli sebuah smartphone yang ada di gambar sebelah kiri. Akan tetapi tiba-tiba si penjual itu menawarkan
sebuah produk smartphone yang paling terbaru. Barangkali si pembeli itu merasa tertarik untuk mengganti pilihannya membeli smartphone yang paling terbaru. Itu contoh dari upselling, bisa diterapkan dengan produk yang lain juga, tidak hanya smartphone, bisa untuk produk yang lainnya, kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Kegiatan promosi selanjutnya mengadakan suatu pameran. Pameran mungkin kalian juga sudah sering mendengar istilah pameran, bazar, expo, dan sejenisnya, yang tujuannya untuk menawarkan produk yang diproduksi, yang diciptakan, dipamerkan di pameran. Namanya Malika. Dia ini kesayangan kami. Dia kami rawat, kami lindungi. Dia seperti anak kami sendiri. Kami selalu sepenuh hati memelihara Malika, kedelai hitam berkualitas untuk menghasilkan kecap Bango. Karena rasa tak pernah bohong. Bango, benar-benar kecap. Baru saja saya tampilkan di sebelah kanan itu promosi melalui media video. Mungkin kalian juga sudah sering melihat di televisi. Promosi melalui media video itu bisa dilakukan melalui media televisi, melalui media sosial juga ada fitur videonya, maupun di pemutar video lainnya seperti di YouTube dan lain sebagainya. Di sebelah kiri ada promosi melalui media blog atau website. Biasanya perusahaan juga membuat sebuah blog atau website untuk mempromosikan produk-produk yang diproduksi untuk ditawarkan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui, bisa menelusuri melalui blog yang dibuat oleh suatu perusahaan. Di sini saya ambil contoh sebuah blog dari sebuah mie instan yang ternama di Indonesia. Kegiatan promosi selanjutnya ada stiker promosi. Biasanya stiker promosi tertempel di tempat yang strategis, sering dilalui dan dilihat masyarakat. Di sini saya ambil contoh stiker promosi yang tertempel di eskalator fasilitas umum atau fasilitas publik di pusat perbelanjaan. Dan di sebelah kanan itu stiker promosi yang tertempel di belakang kaca mobil, otomatis sering dilihat oleh masyarakat di jalan raya, di tempat parkir dan sebagainya. Saya rasa materi untuk promosi dimulai dari pengertian promosi sampai dengan kegiatan promosi sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.